Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini weekend kita bahas-bahas tema-tema santai saja teman-teman. Selain dari masalah pinjol yang direspon cepat oleh kepolisian dan pemerintah negara Republik Indonesia, bahkan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD pun sempat nyeletuk mengeluarkan statement jika uh, terjadi ancaman oleh debt collector pinjol itu jangan dibayar, dan uh, masyarakat menurutnya jangan takut untuk membuat laporan ke polisi. Ini menarik soal pinjol-pinjol ini. Kenapa pemerintah baru sekarang getolnya begitu? Apakah sebab banyak yang bunuh diri akibat pinjol, atau memang ini potensi uang dari pinjol-pinjol, pinjaman-pinjaman ilegal ini uh, bisa diblokir oleh negara untuk bayar hutang begitu kan? Karena negara sendiri juga punya hutang siluman ke negara Cina begitu kan, mendapatkan hutang siluman, ya, mendapatkan hutang shadow dari pemerintahan Cina itu nilainya bahkan 250 triliun. Itu ngeri, tidak tercatat, tapi yang nanggung uh, APBN. Kalau lah masuk APBN, artinya yang menanggung hutang itu juga rakyat juga akhirnya, kan begitu. Jadi menarik ini. Sebetulnya fenomena pinjol itu uh, menjadi apa ya, tamparan bagi pemerintah harusnya. Artinya negara gagal mensejahterakan masyarakat dengan BUMN, bank-bank BUMN plat merah yang ada begitu. Nah, ini kan persoalan. Ketika masyarakat mengajukan pinjaman ke bank-bank plat merah, bank-bank BUMN, itu malah prosesnya berbelit-belit, agunannya berat, bunganya juga tidak ringan-ringan amat, kan begitu. Bahkan kalau kita mau buka usaha, itu pun usaha kita sudah berjalan dulu. Berbeda dengan pinjol. Pinjol tak ada usaha, tak ada agunan pun, mereka akan kasih pinjaman. Nah, dengan berbagai risiko, itulah yang ditanggung oleh masyarakat. Mulai dari teror, ancaman, kemudian intimidasi, macam-macam kan. Mestinya pada sektor keuangan ini, itu negara juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan usaha, baik itu usaha yang sifatnya baru mau dirintis begitu kan. Yang penting kan perencanaannya jelas, kemudian prospeknya jelas ada begitu kan. Tidak menunggu usaha masyarakat ini jadi dulu begitu. Nah, itu yang tidak ada di BUMN atau bank-bank BUMN plat merah milik pemerintah itu, sehingga masyarakat mengambil langkah cepat yang lebih praktis dan instan dengan meminjam ke pinjol itu kan. Karena persoalan keuangan itu ya harus segera diatasi begitu. Ini kan fenomena. Nah, jadi catatan juga bagi pemerintah bahwa ada masalah sistem yang fault juga, masalah sistem yang salah juga di pengelolaan keuangan kita. Malah kredit-kredit yang jumlahnya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan itu justru diberikan ke perusahaan-perusahaan yang malas bayar pajak kan begitu. Perusahaan-perusahaan cukong, perusahaan-perusahaan pengusaha yang juga menyembunyikan pajaknya di Madagaskar. Oh, bukan di Madagaskar ya, di mana itu, seperti yang terbongkar kemarin itu soal kotak Pandora itu kan, Pandora Box itu. Ada nama Luhut di sana, ada nama banyak pejabat negara yang ada di sana, termasuk Airlangga Hartarto juga.
Ini kan menarik. Jadi justru ini kita lihat ada eh, pengampunan pajak, amnesti, tax amnesti kan, kepada pengusaha-pengusaha. Sudah dikasih tax amnesti pun mereka masih bandel menyembunyikan aset perusahaannya untuk dihitung pajaknya. Itu kan eh, persoalan, masalah, sehingga eh, menjadi lucu ketika negara sibuk mengurusi pinjol, sementara pemerintah sendiri mengambil pinjol dari negara lain begitu kan. Itu dia. Nah, ini kita lihat contohnya, ini soal tambang. Ini coba lihat, ini tambang-tambang negara ini dikuasai bahkan hanya oleh perorangan saja. Ini ada raksasanya. Ini ada Mine ID yang kemarin viral. Ada keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan di Papua itu kan. Kemudian ini ada 10 perusahaan tambang yang dalam penguasaannya itu sangat fantastis bahkan untuk untungnya kan. Efeknya untuk masyarakat tidak ada. Jadi aplikasi dari undang-undang itu sudah tidak jelas. Undang-undang dasar itu mengamanatkan bahwa air, bumi, air, udara, bumi, tanah, air, udara itu dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kan begitu. Ini kan tidak dimanfaatkan untuk kemakmuran penguasa, kan begitu. Jadi bahkan kalau kita lihat ini ada grup Bakri, Saratoga dan Peter Sondag, ada Saratoga, Boy Thohir dan Sandiaga Uno. Ini coba lihat tambang-tambang ini. Nah, inilah tambang-tambang yang menghasilkan uang. Sementara rakyat dikasih tambang untuk jerat lehernya kan. Itu dia pinjol tadi. Karena begini, orang usaha itu, bisnis, orang pebisnis itu memang mencari peluang kosong. Jadi kekosongan sistem perbankan itu diisi oleh pinjol. Bagaimana untuk memudahkan proses peminjaman, pencairan uang itu kan. Sementara di pemerintah tidak punya sistem itu. Jadi tidak salah sebetulnya pinjol-pinjol itu menjamur, kemudian juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi simbiosis mutualisme kan, saling membutuhkan. Hanya saja ini resikonya memang tidak dipikirkan oleh masyarakat yang meminjam. Sementara negara pun tidak memberikan perlindungan begitu kan. Setelah viral dulu, ada yang bunuh diri dulu, ada yang diancam dulu, ada yang sudah diintimidasi dulu, pinjam uang 2 juta, bayarnya sampai 100 jutaan bahkan, baru negara bertindak. Nah ini kan kacau begitu kan. Jadi OJK itu, Otoritas Jasa Keuangan itu, entah apa saja kerjaannya selama ini, memantau rekening Habib Rizik dan keluarganya. Yang kemarin mereka ya termasuk pihak yang ikut begitu ya, andil dalam pembekuan rekening keluarga Habib Rizik itu kan, termasuk PPATK juga. Mestinya ini kan gampang menelususinya. Jadi penipuan itu, jadi istilahnya kan untuk mencari jalur apa, muara penipuan itu kan ikuti aliran uangnya. Jadi aliran uangnya dari mana? Itu PPATK gampang saja. Jadi ini akan terbongkar nanti. Termasuk ini perusahaan-perusahaan tambang yang besar-besar ini dimiliki oleh siapa, bagaimana proses kepemilikannya, kemudian untungnya untuk negara apa, kan tidak ada. Kalaupun ada begitu ya, tidak memberikan kemakmuran apa-apa untuk masyarakat, bahkan itu bumi, alam yang ada di sekitar tambang itu dirusak tanpa direklamasi, tanpa direstorasi, tanpa direboisasi. Setelah ditambang bahkan banyak yang ditinggalkan begitu kan. Nah, itulah yang menjadikan
daerah-daerah yang tambang itu menjadi jadi ladang bencana jadinya di sana kan. Ini yang membuat kita miris. Mudah-mudahan tambang-tambang ini setelah pemerintahan Jokowi ini diganti bisa kembali dikuasai oleh negara begitu. Tidak dikuasai oleh sekelompok pihak dan penguasa atau pengusaha saja begitu. Karena amanat undang-undang bumi, air, udara dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu amanat undang-undang. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita capai. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan oleh the founding parents kita, pendiri negara-negara ini, untuk bagaimana rakyat Indonesia ini bisa makmur dan sejahtera, tidak bergantung kepada orang lain begitu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.